Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihin nabil karim amma ba'du. Para rawuh, para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa iNews dimanapun berada, hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema yang sangat penting dalam Islam. Tema yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai tema yang paling pertama kali akan dicabut ilmunya. Sebab apa? Karena tema ini adalah tema yang berat. Tema ini adalah tema yang susah. Hanya orang-orang yang punya iman kepada Allah yang akan tegas untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah. Apa tema kita hari ini? Ilmu waris. Bagaimana waris dalam Islam? Insya Allah nanti akan kita urai panjang lebar. Dalilnya Al-Quran bagaimana, hadisnya Rasulullah bagaimana, cara baginya bagaimana. Tunggu di segmen berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita yakin gak kita pasti mati? Yakin. Nah biasanya kalau orang mati meninggalkan apa? Meninggalkan harta. Harta itu yang disebut warisan. Nah cara membagi harta ada ilmunya. Allah langsung yang menjelaskan pembagian harta warisan. Mengapa? Karena ini penting. Kalau tidak ikut Allah dalam pembagian harta warisan, maka orang yang mengambil hak tersebut, dia mengambil dengan cara haram. Ketika yang dia makan haram, maka mengubah sistem kehidupannya. Hubungannya dengan Allah terputus. Hubungan dengan keluarga terputus. Mengapa? Karena yang dimakan harta haram. Hak saudaranya diambil dengan zalim. Mengapa? Merasa berkuasa di rumah itu. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menganggap penting tentang ilmu waris, supaya hamba Allah semuanya mengkonsumsi yang halal. Karena tabiat harta haram memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman Allah, wailun lil mutaffifin. Masuk neraka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Di antaranya termasuk al-mutaffifin, mencuri harta warisan yang itu milik orang lain. Ya, kakak dengan adik berantem. Saudara dengan saudara jadi musuh.
Karena apa? Bagus nggak itu? Jadi kalau tidak mau begitu gimana caranya? Diatur oleh apa? Yang ngatur kakak yang paling gede, ngaco. Yang ngatur bapaknya, kacau. Yang ngatur lurah, liur. Yang ngatur pemerintah, apalagi. Terus siapa yang ngatur? Ya Allah. Maka balik pada Allah, biar benar semuanya. Oke, kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam Cahaya Hati Indonesia, program kesayangan kita yang disiarkan pada hari ini dari Masjid Al-Barkah, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Seperti yang kita saksikan di awal tadi, kita sudah dibersamai oleh 3 guru. Yang pertama Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur Hayid dan juga Ustadz Amir Faisal. Insya Allah mereka akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terus kami ingatkan untuk Anda yang hobi bermain, berselancar di media sosial, Anda bisa bergabung atau follow di Instagram kami Cahaya Hati iNews dan juga CHI_iNews untuk Twitter. Pemirsa, tingginya keinginan manusia terkadang tidak diimbangi dengan keimanan dan dengan keilmuan. Apalagi dalam urusan harta, banyak dari kita yang dibutakan karena ingin memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang berlimpah. Nah, tidak kemungkinan hal itu akan melanda kita semua karena ada yang bilang kalau orang sudah ketemu uang, itu biasanya sifatnya berubah, begitu ya. Padahal jauh-jauh hari Islam sudah mengatur sedemikian rupa tentang harta benda. Nah, pada edisi kali ini kita akan fokus mengenai hukum waris, warisan dalam syariat Islam. Karena banyak sekali ditemukan kasus ayah, anak ini menjadi berseteru karena urusan warisan. Insya Allah guru-guru kita akan membahas dalam tema yang sangat penting pada edisi kali ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk lebih jelasnya mari kita simak satu persatu guru-guru kita. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Nur Hayid yang akan menyampaikan subtema hukum warisan dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dan saya sudah bersama sahabat saya, guru saya Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Kiai, ini ada pertanyaan penting yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan pembagian warisan. Ini karena tema kita adalah soal warisan, ini menarik Kiai. Ya, seringkali saudara-saudara kita kalau sudah bicara warisan itu kepinginnya langsung dapat bagian. Betul nggak Bu? Padahal ada hak yang harus ditunaikan sebelum warisan itu dibagi. Ada hak yang harus ditunaikan. Baik. Untuk si mayit sebelum harta warisan itu dibagi. Apa hak-haknya? Tentu hak paling dasar, kuburkan dulu mayitnya dengan baik. Jangan baru meninggal karena hartanya banyak sudah berantem. Ini bagian saya, ini bagian saya, itu bagian saya. Akhirnya kalau tidak bisa mengendalikan diri, saling bunuh. Betul apa enggak? Nah, hak yang harus ditunaikan pertama kali adalah hakul adaminya dari si mayit. Kuburkan dengan baik. Kalau punya hutang, bayar hutangnya dulu. Sebab kalau tidak kasihan, ya saat orang lain masuk surga, dia masih ditagih hutangnya. Kalau dari hutang ternyata warisannya habis, ya enggak usah dibagi. Wong yang wajib itu adalah bayar hutang. Setelah bayar hutang, cek apakah dulu pernah hibah, pernah ngasih hadiah, misalnya pernah ngasih wasiat kepada si A, si B, satu kasih hadiah pada si A, si B, tunaikan dulu. Kalau itu sudah ditunaikan, ada sisa, baru itulah yang dibagi sebagai harta warisan. Jelas? Jelas. Insya Allah. Oke, dan pemirsa untuk lebih jelasnya apa saja langkah-langkah kemudian yang harus dilakukan dalam bagian hukum waris, langsung saja kita simak tausiah. Yang pertama dari Kiai Haji Muhammad Nur Hayid dengan subtema hukum waris dalam Islam. Silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah
dan para pemirsa iNews dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah tadi saya memulai tentang pentingnya ilmu waris ini dalam Islam. Apa dasar dari ilmu waris ini sehingga begitu penting dan harus ditunaikan? Kalau namanya harus itu hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau enggak dikerjakan dosa apa pahala? Dosa. Masalahnya sekarang banyak enggak di antara kita yang bagi waris sesuai dengan syariat Islam. Nah inilah pentingnya kita kaji bersama-sama. Para hadirin, para jamaah dan pemirsa iNews dimanapun berada, Allah mengatur tentang ilmu waris ini cukup detail. Tidak ada ayat yang begitu detail seperti detailnya Allah mengatur tentang ilmu waris. Sampai bagiannya seorang anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa, itu ditulis dalam Al-Quran. Ini apa artinya? Artinya adalah betapa pentingnya Islam memperhatikan tentang ilmu waris. Kenapa Islam sangat penting dan concern serta peduli memperhatikan ilmu waris? Agar tidak terjadi pertengkaran, agar tidak terjadi permusuhan. Sebab sehebat apapun orang itu, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau presiden, mau tukang becak, kadang kalau tidak kuat-kuat imannya, setelah lihat duit, matanya hijau apa merah? Apa bedanya hijau sama merah? Kalau hijau itu kepingin ngambil, kalau merah marah. Betul apa enggak? Maka orang yang tidak punya iman dan tidak mengikuti ketentuan Allah, pasti kalau sudah bicara uang, dia tidak akan peduli halal dan haram. Padahal Islam mengatur agar kita dalam mengkonsumsi rizkinya Allah, dalam mengkonsumsi harta yang diberikan oleh Allah, pastikan yang kita konsumsi itu adalah perkara yang halal. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun." Quran yang menyatakan ini bahwa jangan sampai kalian semua, kata Allah, memakan harta yang kalian emplok, kata orang Jawa, yang kalian embat, yang kalian makan, tapi diperoleh dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil itu adalah dengan rebutan warisan. Lalu bagaimana agar warisan itu tidak berebut? Maka mari kita lihat betapa Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-7 sudah menjelaskan begitu detail. Ya, saya memberikan satu tulisan yang cukup sederhana dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Allah menegaskan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Jadi bagi laki-laki, nanti ayat selanjutnya juga lin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Itu adalah bukti bahwa setiap anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya itu mendapat jatah bagian warisan. Pak Ustadz, kalau yang mati duluan anaknya, kemudian anaknya punya harta, bagaimana posisi ayah dan ibunya? Di ayat selanjutnya yang panjang, ternyata kalau anaknya punya harta, dia belum menikah, punya bapak ibu, tidak punya saudara lain, ayah dan ibunya dapat bagian. Apakah semuanya otomatis? Enggak. Kenapa tidak? Karena Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya tidak serakah. Demikian halnya ketika seorang ayah atau ibu yang meninggal, apakah otomatis anak-anaknya dapat semuanya? Otomatis dapat. Apakah semua? Belum tentu. Tergantung ada siapa saja. Kalau yang meninggal ayahnya, ibunya tetap dapat. Meskipun anak tetap dapat. Kalau yang meninggal ayahnya, ibunya dapat, anaknya dapat.
Kalau yang meninggal ibunya, ayahnya dapat, anaknya Nah sekarang banyak, ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, anaknya masih ada, karena anaknya dianggap udah masih ada orang tua, biarin kami yang kelola dulu. Padahal secara ilmu waris, kalau sudah ada yang meninggal harus segera dibagi. Kalau nggak dibagi kenapa Pak Ustadz? Ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Disinilah saya tulis nasibam mafrudo. Jadi bagian tentang warisan ini merupakan ketentuan yang sudah tidak boleh diutak-atik lagi. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terkait dengan waris? Ya dibagi, nggak ada yang lain. Bagaimana cara baginya? Tadi saya sampaikan, meskipun orang itu kaya raya, kalau sudah mati cek dulu punya hutang apa enggak. Sekarang banyak orang kaya tapi hutang di bank, bener apa enggak? Kelihatannya kaya, rumahnya mewah, mobilnya 10, punya bungalow, perusahaannya banyak. Tapi ternyata di Mandiri ada sekian triliun, BNI sekian triliun, BRI sekian triliun misalnya. Ya itu dulu dibayar, jangan rebutan warisannya dulu. Ini banyak yang tidak ngaji, malah warisannya dulu yang direbut, utang orang tuanya ditinggalin. Akhirnya orang tuanya mangap-mangap di kuburan. Betul apa enggak? Giliran butuh doa anaknya, orang tuanya tidak dibacain Quran karena orang tuanya dulu nggak sempat mendidik anaknya. Anak yang dapat warisan cuman datang bawa bunga sama air. Setelah bawa bunga sama air disiram. Anaknya ada 10. Kalau bunga sama air disiram kira-kira kelelep nggak yang di dalam kubur? Banjir. Maka punya anak sekolah dibelajari Al-Quran, biar ngerti. Kenapa belajar Al-Quran? Karena dalam Al-Quran ada ketentuan kalau ada ahli waris dari seorang keluarga yang meninggal dunia, maka ketentuannya ada dalam surat An-Nisa ayat 11, ya, yang diawali dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini yang rata-rata, kalau saya baca semua nanti saya tinggal ngaji Quran. Nggak jadi ceramah. Saya akan jelaskan yang pokok dari ajaran Islam tentang ilmu waris. Apa ajaran pokok? Bahwa setiap dari kita ya yang menjadi anak atau orang tua pasti akan mati. Betul nggak? Ada nggak yang nggak mati? Siapa? Patung. Patung mati apa enggak? Berarti orang kalau merasa tidak mati, dia tak ubahnya seperti patung. Kalau selama manusia, Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Nah kalau sudah mati, bagaimana urusannya kita sama Allah? Urusan ibadah terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang sudah mati, kalau sudah tewas, kalau sudah dikubur, kita sudah selesai. Tidak ada lagi ibadah, nggak ada lagi makan, nggak perlu lagi sholat. Namanya sudah Karena apa? Terputus semuanya kecuali 3 perkara yang masih akan terus terkait dengan diri kita. Meskipun kita sudah Apa? Yang pertama, sodaqotun jariyah. Kalaupun kita mati, kalau sodakonya banyak, beres. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kita punya ilmu, kita amalkan. Kita ngaji, kita sebarkan. Terus dapat pahala. Yang ketiga adalah aldin salihin atau anak yang soleh. Waladin salihin yad'ulah. Yang mau mendoakan orang tuanya. Itu kalau kaitannya ibadah. Tapi kalau kaitannya harta bagaimana caranya? Ya ini kalau kaitannya harta. Kalau orang sudah mati, kalau dia punya anak, ya anaknya laki 1, perempuan 2. Maka cara baginya lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat separuh dari harta
yang ditinggalkan. Dari perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 50 berarti laki-laki 100. Loh, enggak adil dong. Kata siapa? Adil menurut siapa? Kalau menurut Allah justru yang adil begini. Kenapa kok sampai laki-laki dapat? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena tanggung jawab laki-laki jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kemudian orang tua kami, keluarga kami, termasuk laki-laki dan perempuannya sepakat, ikhlas, dibagi rata, boleh apa enggak? Jawabnya adalah boleh. Yang penting sudah sama-sama ikhlas. Loh, kan bagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Iya, itu ketentuan Allah. Karena laki-laki tanggung jawabnya berat. Tetapi karena kakaknya itu penuh kasih sayang, kasihan adiknya ekonominya masih lemah, ya sudah biar adil dibagi rata saja. Boleh apa enggak? Boleh. Dan itu ditetapkan dalam KUHP Perdata tentang hukum waris. Jadi tidak hanya Al-Quran yang membolehkan waris model seperti itu, tetapi Indonesia melalui KUHP kita, undang-undang kita, tepatnya pasal 830 juga membolehkan untuk kita membagi waris secara adil asal laki-laki yang punya hak lebih besar sudah ridho. Tahu ridho? Sudah ikhlas. Kalau enggak ikhlas tetap kembali kepada model hukum waris dalam Islam. Apa sebabnya? Al-Quran di akhir ayat yang panjang itu ditulis faridotam minallah. Bahwa ilmu waris itu adalah ketentuannya dari Allah. Kalau ketentuannya dari Allah, tidak boleh siapapun mengubah. Rasulullah saja nggak berani, apalagi kita. Pak Ustadz, saya nggak pakai waris-warisan. Ya sudah, siap-siap saja masuk neraka. Jadi Islam itu gampang, tapi jangan gampangin. Boleh kita bagi sama kalau sudah sama-sama ikhlas. Tapi jangan dari awal, saya nggak pakai waris Islam. Itu beda, meskipun hasilnya sama. Maka saya ingin mengatakan satu hadis dari Rasulullah. Beliau mengingatkan kalau sudah ada keluarga yang mati, segera tunaikan warisnya. Biar tidak menjadi tanggungan dari si mai. Rasulullah bersabda, ulhikul faraido bi ahliha fama bakia fahuwa li aula rajulin zakarin. Muttafaqun alaih. Ini yang meriwayatkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Kalau sudah ada yang mati di antara keluarga kita, segeralah ditunaikan ahli warisnya. Jangan sampai kita memperlama gara-gara ingin nyolong. Diperpanjang, apalagi sampai dipersoalkan ke pengadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir adalah kenapa waris itu harus? Karena Islam punya konsep dalam maqasidus syariah ada hifdzul mal. Bahwa harta itu adalah 5 dari salah satu 5 prinsip yang harus dijaga dalam Islam. Selain hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Ini harus diperhatikan. Makanya Islam mengatur detail. Mulai dari tidak boleh kita menyakiti orang lain. Tidak boleh kita makan harta orang lain. Tidak boleh kita menyakiti agama dan keyakinan orang lain. Sebagaimana kita tidak boleh disakiti keyakinan dan agama kita. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid atas paparannya. Dan memang harta yang kita miliki tidak akan bermanfaat jika tidak membawa keselamatan, tidak membawa keberkahan dan tidak membawa kebaikan baik diri kita maupun kepada keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang Kiai Haji Nur Hayyid sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Setelah ini kita akan mendengarkan guru kita yang kedua yaitu Kiai Haji Jujun Junaidi yang akan menjelaskan tentang antara wasiat, hibah dan warisan, namun setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.
Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan saat ini saya bersama Kiai Haji Jujun Junaidi yang akan membahas tentang subtema antara waris, hibah, dan wasiat. Berat sekali ya Kiai? Iya, berat. Berat nggak sih Kiai? Berat kalau dipikul, kalau dibicarakan belebetan aja. Karena agak berat karena kita ini hidup di negara yang bukan negara Islam. Nah kadang-kadang aturan ini agak gimana Ya, nih? kalau saya begini, aturan Allah utamakan, kemanusiaan ditegakkan. Jadi nanti ayat Quran dengan kena hukum tata negara juga berdampingan. Contoh, Contoh. bagaimana seorang laki-laki itu setengah, perempuan setengah dari bagian laki-laki kan gitu. Kata orang Garut mah, laki satanggungan awewe saaisan, begitu kata orang Garut. Saya orang Garut ini, orang Garut. Nah gitu, satanggungan saaisan. Bagaimana? Tapi ini orang-orang baik. Bagikan dulu sesuai dengan aturan Allah. Laki-laki setengah, perempuan setengah dari bagian laki-laki. Setelah itu karena baik orangnya maka yang laki-laki sodakohkan kepada saudara yang perempuan. Itu yang benar ya. Jadi tetap hukum Allah hukumnya ditegakkan tapi dulu. sisi kemudian dua nilainya. Yang pertama melaksanakan syariat Allah tidak dirubah. Yang kedua si laki-lakinya itu mendapat kebaikan karena sodakoh pada adiknya yang perempuan itu. Luar biasa. Jadi nanti beriringan. jatuhnya Tidak dikontradiktifkan sodakoh, tapi didampingkan. Didampingkan, Gitu kan. saudara. Baik, langsung saja Kiai Haji Jujun Junaidi akan menjelaskan atau memberikan tausiah tentang antara waris, hibah, dan wasiat. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ilallah wa anallah wa bisyafaati rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, bicara tentang waris ini, bicara tentang hal yang sangat berat. Di pesantren, bab faraid ini dibahas lama. Jadi kalau ngomong hanya dalam waktu 1,5 jam oleh ustadz kayak saya, itu nggak bakalan sedikit pun secuil pun nggak bakalan apa sampai. Apalagi dengan kasus-kasus yang ada. Karena warisan ini berhadapan dengan kasus-kasus yang ada, yang kadang-kadang bertubrukan dengan ego-ego manusia. Bener gak? Orang ribut tuh karena harta kan, bener gak? Orang di dunia ini rebutan apa sih? Rebutan isi perut. Orang sampai tidak tahu itu mana hak orang lain, mana hak kita. Dimakan aja. Listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Jalma letik menjerit tenaon-naon asal perut gula ngagendutan begitu. Yang kaya makin, yang miskin makin. Ya betul nggak? Masya Allah. Makanya kalau saya jadi presiden, waduh, Indonesia ini harus diberantas dulu itunya. Orang yang serakahnya dulu yang harus diberantas. Siapapun presidennya kalau itu penyakitnya nggak diberantas, nggak bakalan bener di Indonesia, bener gak? Karena bocor-bocor, bener gak? Dan orang sudah tidak tahu itu hak orang, hak dia makan atau bukan hak dia, dimakan saja. Padahal yang namanya makanan itu kan cuma sampai perut keluar jadi kotoran, bener gak? Belum tentu jadi daging juga. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru alabi. Setiap daging urat darah yang dibentuk dari barang haram neraka bagiannya. Makanya ibu mendingan jadi istri petani tebal daki tapi halal rezeki daripada jadi istri pejabat duitnya ngebangsat dari rakyat. Na'udzubillahi min. Maaf, jangan tersinggung pejabat, karena tergantung Anda. Anda bangsat pasti Anda tersinggung. Tapi kalau Anda bukan bangsat tidak usah tersinggung, benar gak? Tenang aja, the show must go on, tenang aja. Ini ngomong bukan menuduh pejabat, tidak. Jadi kalau jadi pejabat soleh, lebih baik itu lebih baik. Ibu bahagia punya suami pejabat, tapi lurus dalam aturan Allah, keren. Yuk kita ngomong tentang apa itu. Makanya Islam itu bukan hanya bicara tentang dunia akhirat, tapi dunia dan akhirat. Ya urusan di dunia yang paling rumit itu ada urusan harta, Bu. Saya tadi bilang di pembukaan, di mukadimah tadi, di bridging tadi. Bayangkan oleh ibu kakak dengan adik berantem. Sampai gurat tanah merah. Pokoknya sampai kiamat gua gak kenal lagi. Loh, digurat itu tanah. Pada itu kakak beradik, urusan apa? Itu warisan. Banyak yang begitu banyak. Apa yang dicari? Dia pengen kaya. Saya tanya emang kaya itu bahagia gitu? Saya tanya, kayak mana, bahagia mana orang kaya dibanding orang miskin? Jawab dulu dah. Jawab yang jujur aja, kalau yang miskin saya doakan miskin loh. Bahagia orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, oke, orang kaya bahagia, rumahnya 3 lantai, 1 lantai 4 pintu, kali 3 12 pintu. Sebelum tidur dia ngunci dulu pintu 12. Yang miskin S-nya cuma 28 rumahnya. RSS, SSS, 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 SSS. Rumah sangat sederhana, sisi susukan, sabulan sekali setor, susah santai, sempit sekali. Saya selekan, saya sholat.
Mana sumur saat, susah senang sama-sama. Banyak kan S-nya. Nggak bakalan hafal, saya juga ngapalinnya seminggu itu. Kebayang, dia cuma punya rumah kecil, tipenya 21. Dia kunci aja pintu depan, pintu belakang, ngorok dia. Jadi pada posisi itu yang senang, yang bahagia, yang senang, yang kaya apa yang miskin? Yang miskin bahagia? Belum tentu. Orang miskin, rumahnya kecil, gitu. Suaminya ditarik. Tuh lihat tuh, rumah orang gedong. Kita petak bilik. Terus gimana? Mau gak bikinin rumah bagus? Gak punya duit, cukup makan juga, alhamdulillah. Lu urusin anak, gua mau jadi TKW, lari ke sono. Nyari apa? Nyari duit. Pengen apa? Pengen rumah. Udah ngegadain badan 4 tahun di sono, di luar. Pulang ke Indonesia punya rumah 2 lantai. Alhamdulillah baru juga bercengkrama dengan anak dan dengan suami. Datang gempa bumi. Kekuatannya 6,7 skala Richter. Gibeg. Ibu diam di rumah bertingkat 2. Kemudian ada gempa bumi. Mau gimana ibu? Lari kemana? Kenapa keluar? Takut apa? Kalau ketimpa gimana? Ada yang mati ketimpa bilik. Hidup belik. Nah makanya kebahagiaan itu bukan di harta. Kebahagiaan itu di hati. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Makanya pembagian waris perlu orang yang kaya hatinya. Kalau tidak kaya hatinya seperti tidak adil. Masa laki-laki lebih besar daripada perempuan? Kan sama-sama. Apalagi perempuan mah mengandung, melahirkan, menyusui. Begitu aturan dia yang dibikin. Benar gak? Makanya kalau tidak ada orang yang beriman, tadi dibicarakan oleh guru kita, tidak mungkin waris ini orang sepakat. Tapi Allah Maha tahu, karena Allah yang punya kita, yang menciptakan kita, maka tunduklah kita pada aturan Allah. Dalam ajaran Islam, itu yang namanya harta itu hanya 3 diaturnya. Yang pertama hibah, yang kedua apa? Wasiat, yang ketiga waris. Hibah, wasiat, waris. Gitu. Apa hibah? Hibah itu memberikan sesuatu, pemilikan barang atau hak atau harta pada orang lain. Memberi, diberikan saja. Hibah itu. Begitu ya. Hibah itu diberikan pada siapa? Untuk apa? Yang pertama bisa jadi hibah itu diberikan dalam rangka ibro. Apa ibro itu? Menyelamatkan orang, membebaskan orang dari hutang. Nih punya utang nggak? Punya utang nggak? Nggak apa-apa punya utang. Orang hidup punya utang. Kalau yang punya utang itu panjang umur. Karena didoakan sama yang diutanginya. Semoga panjang umur. Kalau dia mati, nagih kemana dia? Makanya biar panjang umur ngutang. Tapi ngutangnya jangan sama rentenir. Jangan riba. Kalau riba kata Rasul, Quran berfirman, Allah berfirman dalam Quran, wala ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Haram makan riba. Minjem 100.000 2 hari sudah 120.000 dengan bunganya. Ibunya harus berdiri, saya berjanji. Nah yang begitu-begitu. Itu pelakunya kayaknya banyak di sini ketawa-ketawa begini. Kata Rasulullah, 1 dirham duit riba engkau makan, dosanya sama dengan zina 36 kali. Dengar nih, weh, para pelaku riba. Weh, dengar, weh. 1 dirham berapa kalau kita ya? 3.700 lah kalau sekarang kurs sekarang. Engkau makan dan itu barang riba kamu makan, maka dosanya sama dengan berzina 36 kali. Nauzubillah, emeng. Makanya tenang aja. Suami datang bawa duit 10.000 sehari. Wah, Masya Allah. Dikejar waktu nih, sebenarnya saya pengen banyak ngomong nih. Ini kecida piraku resiko ke dapur sepoe 10.000. Bukan begitu. Ambil, cium tangannya, terima kasih bebek. Begitu mestinya. Engkau sudah bekerja, kami sudah mendoakan, hasilnya 10.000 nggak apa-apa, biar berkah aja. Makanya kalau ada orang berhutang, kita beri hibah dia. Sambil berikrar, hutangmu padaku lunas, aku hibahkan semuanya. Atau kamu punya hutang, saya hadiahkan ini, untuk saya hibahkan harta ini untuk kau membayar hutang pada yang kau utangi. Yang pertama ibro, yang kedua as-sodaqoh. Dalam rangka sodaqoh, apa itu hibah untuk sodaqoh? Yang memberikan pada orang dengan mengharap taqarrub pada Allah, mengharap ridho dari Allah, mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga adalah al-hadiyah, hadiah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ditanya, apa bedanya sedekah dengan hadiah?
Sodako itu memberikan dengan menginginkan takarub pada Allah. Hadiah memberikan sesuatu dengan mungkin saja menghormati, mencintai seseorang itu. Ketika seorang Barirah dikasih kurma oleh seseorang sahabat, maka Rasul berkata, laha sodakoh walana hadiah. Begitu. Kurma ini untuk dia sodakoh. Untuk saya adalah hadiah. Kenapa? Saking sahabat cinta pada Rasul. Ke Barirah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membutuhkan. Karena orang miskin. Buat dia sodakoh. Buat saya adalah hadiah. Kata Rasul, tahadu, tahabu. Saling beri hadiahlah engkau. Insya Allah engkau saling mencintai. Makanya kalau lebaran yang satu bawa korma. Pulangnya bawa kongguan palsu ya. Ya palsu. Kaleng biskuit pas di dalamnya keripik singkong, nggak apa-apa gitu kan. Hadiah, itu apa? Biar kita tahabu, saling mencintai. Yang kedua itu hibah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah wasiat. Nah wasiat, yang ketiga adalah waris. Wasiat dan waris itu dilakukan setelah si orang itu meninggal dunia. Maka setelah orang itu meninggal dunia, pertama urusi jenazahnya dulu. Semuanya dengan hartanya. Yang kedua urusi hutangnya. Nah yang ketiga wasiatnya. Mimba'di yusi biha audain dalam Quran. Jadi warisan itu baru dibagikan setelah yusi biha. Bagaimana wasiatnya? Ada wasiatnya dari si mayat ini. Almarhum ini. Kemudian audain. Ada janji, ada hutang enggak? Kalau ada hutang bayar dulu hutangnya. Makanya yang meninggal, ibu-ibu, bapak-bapak atas nama keluarga saya memberikan pengumuman pada Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan almarhum. Jika seandainya di antara ibu bapak yang masih punya kaitan dengan almarhum. Misalnya almarhum punya hutang. Maka silakan hubungi kami. Kami ahli keluarganya akan membayarnya. Begitu, benar gak? Suka begitu gak di sini? Harus begitu. Karena kadang-kadang hutang tidak tahu keluarganya. Benar? Bahaya nanti buat almarhum. Makanya tanya dulu. Setelah itu baru dibagikan warisan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan Allah. Kalau tidak pakai aturan Allah bahaya nanti gitu kan. Yang tadi dia merasa bahwa saya juga sama anaknya. Kenapa dibeda-bedakan? Bukan begitu. Allah Maha tahu apa yang dia kehendaki. Kita ini manusia. Kita suka ikrar. Inna sholat. Bareng dong. Loyo amat. Nggak hafal ya? Inna sholat wanu wama lillahi robbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Artinya itu ketundukan dan kepatuhan. Kalau kita melanggar aturan Allah, Anda berani melawan aturan Allah, ya silakan tanggung sendiri. Bah, nanti mau gimana nanti, ya silakan, mati aja duluan. Ya sekarang kan banyak orang menyepelekan itu kan, aku mah engke we. Gimana nanti aja, gimana nanti. Tahu nggak nanti itu kapan? Saya tahu nggak nanti itu kapan? Nanti itu sekarang kata tadi. Nanti itu sekarang kata tadi. Tadi kan bilang jadi nggak nih iNews di sini? Jadi kapan? Nanti kan sekarang. Untung yang hidup sampai sekarang. Kalau yang tidak hidup sampai sekarang tadi jam 10 jam 9 meninggal nggak sampai nanti itu ya. Makanya ketaatan pada Allah jangan dinanti-nantikan. Kepatuhan kepada ajaran Allah jangan dinanti-nantikan. Terutama urusan harta. Karena harta ini harus menjadi ibadah buat kita. Hidup kita ini harus ibadah dengan harta. Orang berikan harta pada orang lain. Bisa jadi karena tidak motivasi ibadah. Ada orang memberikan harta. Kita tidak boleh begitu sayang. Setiap harta yang keluar dari diri kita. Untuk kita, untuk orang. Harus diniatkan ibadah. Makanya beli baju niatkan untuk ibadah ke masjid bapak-bapak. Ya, Masjid Al-Barkah gede isi. Ya, gitu. Jangan jadi laki-laki solehah. Laki-laki solehah tahu Mas Iqbal? Laki-laki solehah itu laki-laki solehah, sholatnya di rumah. Karena kalau laki-laki mah sholatnya di masjid. Kalau yang sholatnya di rumah itu solehah. Begitu kan, pakai baju buat apa tuh? Buat ibadah. Peci buat ibadah. Makan buat ibadah. Hidup buat ibadah. Gaji buat ibadah. Semua buat ibadah. Semuanya dakwaan buat ibadah. Semua yang kau keluarkan dari kehidupanmu, rizkimu untuk ibadah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakuna ka'imadir rohayasir. Alladir ta'ala ilaihi walladir ta'ala minhu. Walakin irhal minal akwani ilal mukawin. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jangan kau berjalan dari makhluk menuju makhluk. Kalau engkau seperti itu maka ibarat komedi putar. Dari situ lari ke situ. 100 putaran engkau hanya diam di situ.
engkau rugi hidup ini. Tapi kata Ibnu Athaillah, walakin irhal minal akwan ilalam kawin. Tapi engkau berjalan dari makhluk menuju yang menciptakan makhluk. Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Allah tempat semua kembali. Oleh karenanya hidupmu, matimu, hartamu jangan sampai hanya sekedar dikeluarkan saja tanpa manfaat. Tapi harta yang kita keluarkan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatur, ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Supaya apa? Supaya harta yang kau tumpuk, yang kau simpan, yang kau keluarkan menjadi kebaikan. Ada orang semangat, sodako, sodako, sodako. Tapi ahli waris dibiarkan. Begitu meninggal, bapak tidak punya apa-apaan, bapak tukang sodako. Mama, Anda tidak punya rumah. Benar gak yang begitu juga? Benar gak? Ya tidak, makanya Islam juga mengatur tidak boleh kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi syarafin wala bakhilatin. Silakan kau makan, minum, sodako, memakai pakaian, tapi sodako boleh, tapi fi ghairi syarafin, tidak boleh berlebihan karena kita ibu juga punya keturunan. Makanya waris ada disiapkan, hibah dibolehkan, wasiat juga diadakan. Itulah hebatnya aturan Allah untuk kita semua. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kathiran Kiai Haji Jujun Junaidi atas tausiahnya yang mantap sekali mengambil tema antara waris, hibah dan wasiat. Sebagai Islam sebagai agama, sebagai cara pandang telah mengatur segalanya dari A sampai Z dan kita sebagai umat ini hanya ditugaskan untuk belajar dan mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa athar, membawa bekas kepada diri kita semua. Setelah ini guru kita selanjutnya Ustadz Amir Faisal akan menjelaskan kembali tentang warisan dengan subtema menyikapi harta warisan. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali untuk Anda. Kita kembali bersama guru kita yaitu Ustadz Amir Faisal atau Abi Faisal yang akan menjelaskan sebuah tema menyikapi harta warisan. Tapi sebelumnya, Abi, boleh nggak sih Bi ketika dalam pembagian warisan ini seseorang mengundurkan diri dalam menerima warisan. Warisannya gede nih tapi dia merasa saya sudah cukup untuk saudara-saudara saya saja. Itu gimana Bi? Istilahnya bukan mengundurkan diri. Oke. Bagi dulu harta warisan sesuai dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Setelah dia mendapatkan haknya, silahkan dia bersedekah kepada saudaranya. Sama berarti. Jadi atas nama sedekah, bukan mengundurkan diri. Karena di dalam ketentuan tidak boleh kita mengundurkan diri. Kita hanya ikut aturan Allah. Setelah itu kemudian silahkan yang mau bersedekah kepada sebagian lain silahkan. Berarti sama ketika tadi di segmen sebelumnya juga ditanya kalau kakaknya laki-laki terus pingin ya udah 50-50 deh. Tapi tetap yang awal harus dibagi dulu. Tidak boleh kita bersepakat untuk melanggar ajaran Allah. Tidak boleh. Ketika Allah sudah menentukan hak laki-laki lebih banyak daripada perempuan, bagi dulu. Bagi dulu, kesimpulannya itu ya. Setelah dibagi, silahkan. Mau sedekah enggak? Aku bersedekah. Maka silahkan bersedekah. Oke. Seperti itu. Jadi bukan mengundurkan diri dulu ya? Bukan, dan bukan bagi rata. Bukan bagi rata, baik. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langsung saja kita simak tausiah yang terakhir dari Ustadz Amir Faisal dengan subtema menyikapi harta warisan. Tafadhol Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Wabil khusus yang hadir di Masjid Al-Barkah. Semoga Allah berkahi semua. Mana senyumnya? Orang senyum itu cerah hatinya, cerah wajahnya. Ibu lebih senang cemberut, lebih senang melihat orang cemberut atau melihat orang senyum? Syaratnya tidak senyum sendirian. Bapak Ibu rahimakumullah, masalah harta dalam Al-Quran, masalah yang sangat sensitif. Jangan coba-coba bermain-main dengan harta, sehingga dia mengambil dengan cara haram. Sedikit saja dia mengambil dengan cara haram, maka langsung dia harus bersiap-siap menjadi bahan bakar neraka. Mengapa? Karena tabiat harta adalah dia seperti bahan bakar. Halo? Seperti apa? Bahan bakar.
ibu, bapak punya mobil. Didesain pakai bensin. Boleh enggak diisi air? Tidak. Coba sedikit diisi air. Apa yang terjadi? Rusak. Atau diisi solar. Rusak? Rusak mobil kita. Apalagi diisi bakso. Bakso lezat. Tapi kalau dimasukkan ke dalam mobil, bensin mobil, apa yang terjadi? Rusak. Itu dia harta. Orang yang kemasukan harta haram, sedikit saja langsung kata Allah, wailun lil mutaffifin. Masuk neraka orang yang mengambil harta dengan cara haram sekalipun sedikit. Al-mutaffif dari kata tofafa yutaffifu. Dia hanya mencuri sedikit. Diumpamakan seperti seorang yang mencuri timbangan di pasar. Berapa on sih yang dia curi? Sedikit sekali. Oleh Allah disebut al-mutaffif. Jamaknya al-mutaffifun. Apa ancaman Allah? Wailun lil mutaffifin. Masuk neraka orang yang mencuri harta haram sekalipun sedikit. Apa di antara pintu orang mengambil harta dengan cara haram? Membagi harta warisan tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya bilang, udahlah bagi kamu rata. Dosa. Itu harta bukan milik bapak. Itu harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar? Yang bapak dapatkan dari siapa? Harta itu dari siapa? Dari Allah, bukan dari diri kita. Kita ini hanya menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa bahwa ini milikku, terserah aku. Allah jangan ikut-ikut ngatur. Biarkan ini hartaku. Boleh? Tidak boleh, Pak. Ini firman Allah dalam surah An-Nur ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa atuhum min malillah alladzi atakum. Wa atuhum min malillah alladzi atakum. Perhatikan kata malillah. Mal apa artinya? Harta. Allah. Malillah. Harta siapa? Harta Allah. Biarkan Allah yang ngatur kita. Prinsip utama dalam pembagian warisan adalah kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba mengatur Allah. Yang berhak mengatur kita siapa? Apakah pantas kita mengatur Allah? Karenanya Bapak Ibu perhatikan ayat tentang waris. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Di situ ibu pasti menemukan penutup ayat yang luar biasa. Perhatikan ayat terakhir pada ayat 11. Innallaha kana aliman hakima. Allah maha mengetahui dan maha bijak. Artinya apa? Yang maha tahu siapa? Karenanya kita harus ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya 12. Wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui. Karenanya kita harus belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu ini harta bukan milikku. Ini harta milik Allah. Wa atuhum min malillah alladzi atakum. Yang kedua, yang maha tahu adalah Allah. Innallaha kana aliman hakima. Wallahu alimun halim. Berarti ketika seorang meninggal dunia, maka ada harta yang dia tinggalkan, maka dia harus membagi harta itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, aku sih bisa kok ngatur tanpa ikut aturan itu. Aku sudah ngatur anak-anakku. Aku sudah beri pesan-pesan khusus. Udah kamu jangan bertengkar. Yang penting sepakat dah bagi rata. Boleh? Tidak boleh. Apa kata Allah? Wa mayya'sillah. Perhatikan ayat ke-14. Ayat ke-14. Wa mayya'sillah. Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah. Maksudnya dia membagi harta warisan tidak ikut aturan Allah.
Wa may ya'sillah, dia berbuat maksiat sengaja, tidak mau ikut aturan Allah, dianggap aturan Allah tidak benar. Yang benar terserah aku, yang penting kita sepakat. Salah. Tidak boleh kita sepakat untuk kebatilan. Bu, boleh enggak dua orang, laki perempuan, sepakat kita berzina bang ya? Boleh? Tidak boleh. Sama, tidak boleh juga seseorang bersepakat bagi rata ya, nggak usah tengkar, bagi rata ya, boleh? Tidak boleh. Ini aturan Allah. Kata Allah, wa may ya'sillah, siapa berbuat maksiat kepada Allah. Ini masih rangkaian tentang hukum waris. Lalu apa kata Allah? Wa yata'adda hududahu, sengaja dia melanggar ketentuan Allah. Hudud jamak daripada had, artinya batas. Nih, ini karpet bundar. Di luar bundaran namanya keluar batas. Nah, kalau kita di dalam bundaran masih dalam batas. Keluar namanya keluar batas, melanggar. Nah, Allah menyebutkan batas ini dalam bahasa Arab al-haddu. Al-haddu termasuk hukuman. Berarti orang yang melanggar batas pasti dikena hukuman. Nah, di sini kata Allah al-haddu. Jamaknya al-hudud. Perhatikan kata Allah, wa may ya'sillah, siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, wa yata'adda hududahu, dan sengaja dia melanggar ketentuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan neraka. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkan dia ke neraka abadi. Walahu adzabun muhin, Allah akan menghinakan dia di nerakanya. Mengapa? Karena dia sengaja menganggap aturan Allah tidak penting. Menganggap hartanya milik dia. Tidak. Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa atuhum min malillah alladzi atakum. Itu harta Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kepercayaan, maka jangan coba-coba kita dengan sengaja melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang paling penting dalam ilmu waris itu adalah laki-laki. Halo? Apa yang paling penting? Makanya ayat tentang waris. Ayat ke-11 dibuka dengan, dalam surah An-Nisa, dibuka dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Wasiat dari Allah. Kata kunci dalam pembagian waris, laki-laki. Apa kata kuncinya? Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Pak Ustadz, tidak adil. Kenapa kok perempuan hanya dapat separuh, Pak Ustadz? Kenapa laki-laki lebih banyak? Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan nafkah. Perempuan tidak pernah punya tanggung jawab nafkah seumur hidupnya. Perempuan tidak pernah punya tugas cari nafkah seumur hidupnya. Kalau dia jadi anak, yang bertanggung jawab nafkah siapa? Orang tuanya, ayah dan ibunya. Ayah meninggal, ibu meninggal, orang tua tidak punya. Dia tanggung jawab saudara kandungnya yang laki-laki. Entah itu adik atau dia kakak, dia yang bertanggung jawab nafkah anak perempuan ini. Pak Ustadz gak punya dia. Saudara laki-laki tidak punya. Sama sekali. Pamannya dari pihak ayah, pamannya yang laki-laki bertanggung jawab atas nafkah perempuan ini. Kalau dia menikah, yang bertanggung jawab nafkahnya siapa? Suaminya. Perhatikan. Ini rahasia. Mengapa kok perempuan lebih sedikit? Karena perempuan tidak punya tanggung jawab nafkah sama sekali. Perempuan tidak dosa
kalau tidak mencari nafkah. Laki-laki dosa kalau tidak mencari nafkah. Kalau tidak mau cari nafkah, jangan pakai peci, pakai mukena. Ini dia tanggung jawab seorang laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengatur harta ini. Karena itu masalah harta dalam Al-Quran sangat menentukan. Jangan coba-coba melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Semua ini sangat jelas dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah sendiri menjelaskan tentang waris. Bu, tolong cari dalam Al-Quran. Ada enggak penjelasan mengenai tata cara jumlah rakaat sholat 5 waktu? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Padahal sholat rukun Islam. Kalau dihitung-hitung lebih gampang. Sholatus subhi raka'atan. Sholat subuh 2 rakaat. Wal zuhru 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Wal asru 4 rakaat. Dan sholat asar 4 rakaat. Wal maghribu 3 rakaat. Dan sholat maghrib 3 rakaat. Wal isya'u 4 rakaat. Dan isya 4 rakaat. Gampang seharusnya. Dibanding dengan menyebutkan 1/2, 1/4, 1/3, 1/8. Sulit kan? Kan sulit. Nah, mengapa kok urusan warisan Allah langsung menjelaskan dalam Al-Quran. An-nisf 1/2, Ar-rubu' 1/4, As-sumun 1/8. Ya Allah, ada apa dalam harta ini? Ternyata harta ini menentukan kehidupan sebuah umat. Bahwa peradaban seorang muslim tidak cukup hanya mengurus ibadah ritual. Seorang muslim harus punya wawasan tentang harta. Karena ini masalah penting dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ayat hutang. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Diajarkan cara berhutang. Ada saksinya, ditulis. Sedikit Pak Ustadz hanya 1.000 perak. Tulis kalau itu hutang. Jangan kemudian gampangin. Kalau tidak nanti dia sengsara sendiri di akhirat. Mengapa? Karena tidak menulis masalah harta. Bapak Ibu, hendaklah kita jelas. Mana harta suamiku, mana hartaku. Karena itu berhubungan dengan harta warisan. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka saudara kandung dari pihak yang meninggal dunia kebagian harta warisan. Kenapa? Karena laki-laki menutup yang lain. Karena dia punya tanggung jawab nafkah. Tapi kalau tidak punya anak laki-laki, maka kebagian saudara kandungnya. Itulah masalah warisan, kuncinya di anak laki-laki. Baik. Jazakallah khairan kathiran guru kita Ustadz Abi Faisal yang menjelaskan tentang hukum waris lagi-lagi ya. Dan memang ini sebuah pesan yang sangat kuat bagi laki-laki khususnya. Jangan hanya enaknya saja karena mendapatkan warisan lebih banyak dari perempuan. Namun sejatinya Allah menekankan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh sepakat dalam kebatilan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bekas positif untuk kita dan yang saya lihat dari sini ibu-ibu banyak mencatat ya. Luar biasa ibu-ibu ya. Insya Allah. Bapak-bapak mencatat dalam pikiran ya. Insya Allah. Oke, belum kelar sampai di sini. Cahaya Hati Indonesia akan kembali lagi dengan kesimpulan dari guru-guru kita mengenai tema besar kita yaitu warisan dalam syariat Islam sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Di segmen akhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita mengenai tema besar kita yaitu warisan dalam syariat Islam. Kami silakan Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian Ustadz Amir Faisal dan Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Tafadhol. Ya, mengumpulkan harta tidak dilarang. Bahkan Allah menyuruh manusia ini mencari keutamaan
rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi selanjutnya harta akan dipertanyakan dari mana dan dipergunakan untuk apa. Karena harta akan dipertanyakan, maka kedudukan harta dalam Islam itu harus menjadi bermanfaat. Oleh karenanya Islam memberikan waris sebagai pemanfaatan harta untuk ahlinya. Islam juga memberikan wasiat sebagai upaya juga kita menabung dengan harta kita dalam kebaikan. Bahkan Islam mengajarkan ada hibah sebagai juga salah satu hal untuk mendukung kebaikan kita di akhirat. Kata orang Sunda, ceng-celengan, tabungan kita nanti di akhirat. Di dalam hibah ada sedekah, di dalam hibah ada ibro, di dalam hibah ada hadiah. Itu semua dalam rangka memberdayakan harta kita. Bukan untuk urusan di dunia saja, tapi untuk akhirat kelak nan abadi. Oleh karenanya silakan Anda menumpuk harta, tapi jadikan harta itu bukan untuk ditumpuk tanpa manfaat, tapi diberdayakan untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Ada upaya dan ada jalur untuk melakukan kebaikan itu. Warisan salah satunya, hibah diantaranya, dan wasiat adalah salah satu dari semua itu. Salah satu hal penting dalam pembagian harta warisan adalah pertama, kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan amanah. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Yang kedua, kata kunci dalam warisan itu adalah laki-laki. Karenanya kalau punya anak laki-laki, saudara kandung si mayit tidak kebagian, tertutup oleh laki-laki. Kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan? Karena dia yang bertanggung jawab atas nafkah. Yang ketiga, bahwa siapa yang bersepakat untuk melanggar aturan Allah, dianggap oleh Allah berbuat maksiat. Dan Allah menjamin baginya neraka. Wa may ya'sillaha, perhatikan, wa may ya'sillaha wa yata'adda hudahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan ini adalah ketentuan Allah. Walahu adzabum muhin. Begitulah hakikat harta. Jangan coba-coba bersepakat untuk melanggar aturan Allah. Setiap kesepakatan melanggar aturan Allah adalah dosa besar. Alhamdulillah, kita jadi jelas dan terang sekarang bahwa harta waris adalah harta yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita bermain-main di situ. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita dengan salah satu firman-Nya di akhir surat Al-Baqarah ayat 187. Beliau mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah tegas meminta kepada kita untuk tidak memakan harta yang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun. Ini adalah ayat yang betul-betul harus menjadi pegangan bagi kaum muslimin terkait dengan bagaimana cara kita memakan harta yang halal. Jangan karena kita ingin menguasai harta waris lalu kemudian kita membuat skenario, kita melaporkan ke pengadilan, membuat skenario jahat agar yang berhak mendapat waris tidak mendapatkan gara-gara diputus di pengadilan. Makanya Allah tegas di ayat itu agar kita tidak memakan harta yang haram. Pastikan cara pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Sebab Islam telah menetapkan dari maqasidus syariah yang ada 5, ada hifdzuddin, ada hifdzul aql, ada hifdzun nasl. Termasuk yang paling penting adalah hifdzul mal. Bagaimana harta itu harus kita kelola betul-betul dalam pengawasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru kita yang telah membagi ilmunya, tausiahnya kepada kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa perubahan dan belum terlambat, sekali lagi belum terlambat untuk kita memperbaiki diri sebelum nafas ada di ujung tenggorokan. Untuk Anda yang masih mempunyai hutang waris, hutang yang belum beres, segera bereskan sebelum maut menjemput. Kita tutup majelis ilmu kesayangan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk Anda follow Instagram kami di @cahayahati_inews dan juga Twitter di @chi_inews.
Sebelum berpisah ada baiknya kita tutup dengan doa yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz Amir Faisal. Saya Iqbal Faiz dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah, mari semuanya kita dengan khusyuk mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, bimbinglah kami. Ampuni kami jika selama ini kami banyak dosa, banyak khilaf. Ya Allah, jagalah kami jangan sampai kami termasuk orang-orang yang Engkau sebut wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk orang-orang yang lahap memakan harta warisan yang itu di dalamnya ada hak saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Rabb, sungguh Engkau telah menegaskan bahwa harta haram sekecil apapun adalah bahan bakar neraka. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk orang yang bersepakat untuk melanggar aturan-Mu, ya Allah, dalam membagi harta warisan kami, ya Allah. Ini harta-Mu, ya Allah. Ini harta-Mu, ya Allah, bukan harta kami. Kami tahu bahwa kami dapat ini karena-Mu, ya Allah. Ini karunia-Mu, ya Allah. Jangan sampai kami termasuk orang-orang yang sok mengatur harta-Mu, ya Allah. Ya Rabb, kami takut akan siksaan-Mu, ya Allah. Engkau telah jamin siksaan bagi mereka yang sengaja melanggar aturan dari harta warisan yang telah Engkau tentukan, ya Allah. Wa may ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ancaman-Mu, ya Allah, bahwa siapa yang melanggar, berbuat maksiat, melanggar ketentuan-Mu, ya Allah, Engkau menjamin akan Kau masukkan neraka, ya Allah, dan Engkau akan menghinakan siapapun yang telah merongrong aturan yang Engkau letakkan, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kami hanya hamba-Mu, ya Allah. Ajari kami agar kami selalu patuh kepadamu, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar kami bersungguh-sungguh ikut aturan-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanir Rahim, Ya Ghaffar, Ya Hayy ya Qayyum. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalul bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa'iju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah.